Ya, ketentraman itu tidak gampang ternyata ya. Tetapi ketentraman itulah yang kadangkala membuat kita itu membuat apa ya, merasa kita punya keleluasaan untuk melakukan banyak hal, juga ya pokoknya banyak-banyak yang bisa kita lakukan lah ya. Tapi gimana rasanya kalau ya hidup bergelimangan harta ya. Kita punya harta yang begitu banyak sekali, bahkan mungkin miliaran rupiah, tapi akhirnya ketahuan bahwa harta itu didapat dari cara atau dengan cara-cara yang tidak semestinya. Nah, seperti yang belakangan lagi rame nih, kasus korupsi lagi rame lagi nih ya, kembali jadi sorotan publik, apalagi setelah ada salah seorang anak muda ya yang akhirnya ketahuan korupsi juga, bahkan sampai masuk dalam pusaran hukum, dimasukkan ke dalam pusaran hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, dia masih sangat muda, cewek pula, cantik. Dan ini memang ya, meskipun kasusnya sudah lama, sejak tahun 2021, namanya kembali ramai dibicarakan pada Juli ini tahun 2025 karena pengembangan penyidikan terkait aliran dana suap yang lebih luas. Nah, dalam beberapa tahun terakhir nih kawan ya, ini nampaknya memang ya, perilaku korup ini nggak cuman dilakukan oleh orang-orang yang sudah senior, tetapi juga para junior juga ada nih oknum-oknum kayak gini nih. Nah, selain yang sudah viral, sebut saja namanya Nur Afifah Balqis ya. Ini juga ada ternyata beberapa koruptor termuda di Indonesia. Di antaranya adalah Ricky Sadian Putra, usianya baru 22 tahun. Nah, ini menjadi tersangka korupsi termuda atas hasil laporan Indonesia Corruption Watch atau ICW pada tahun 2023. Nah, saat ditetapkan sebagai tersangka, usianya baru menginjak 22 tahun. Nah, Ricky ini adalah mantan Satpam Bank Sumsel Babel cabang Muara II ya. Dan dia terbukti bersalah merugikan negara sampai 380 juta rupiah. Nah, meski hanya seorang tenaga keamanan, ia ini rupa-rupanya terlibat dalam praktik korupsi yang kompleks dan berhasil menyedot perhatian publik kala itu. Kemudian Nur Afifah Balqis. Nah, Nur Afifah Balqis ini atau nama aliasnya adalah Bilqis ini ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada Januari 2022 melalui operasi tangkap tangan. Nah, saat itu usianya baru 24 tahun. Ya, Bilqis menjabat sebagai pendahara salah satu partai ya di Balikpapan, dan sebuah jabatan yang dia peroleh saat masih menjadi mahasiswi hukum. Nah, gimana nih? Aduh, gimana ya? Pokoknya speechless deh. Nah, ia menjadi tersangka kasus suap, pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Nah, uang suapnya senilai 447 juta disimpan di rekening pribadinya. Bahkan KPK menyita total 5,7 miliar rupiah dari operasi itu. Ngeri juga ya, sampai miliaran nih. Wah, kalau saya jumlah segitu sudah saya belikan rumah mewah nih. Terus siapa lagi? Ada lagi Adriatma Dwi Putra. Ini usianya, nah ini Adriatma Dwi Putra ini ditetapkan sebagai tersangka korupsi ya pada usia 29 tahun ketika dia menjabat sebagai wali kota Kendari. Dia terlibat dalam kasus korupsi proyek infrastruktur, dan ini yang menariknya adalah kasusnya itu, penangkapan itu juga dilakukan bersamaan dengan ayahnya Asrun yang juga mantan wali kota Kendari. Kompak ya, bapak anak. Terus Adriatma ini sampai divonis 5,5 tahun penjara dan bebas bersyarat pada Maret 2022. Nah, kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah muda yang terseret kasus korupsi. Nah, siapa lagi selain itu? Ada lagi, yaitu mantan wali kota Tanjung Balai.
Dia menjadi tersangka dalam 2 kasus korupsi berbeda. Yang pertama, kasus suap terkait lelang jabatan sekretaris daerah tahun 2019. Dan kedua, penanganan perkara oleh ex penyidik KPK Stefanus Robin Patuju. Nah, pada saat tersandung kasus ini kawan, ini siapa sih namanya? Nah, ini namanya adalah Muhammad Syahrial. Nah, pada saat tersandung kasus itu, Syahrial ini baru menginjakkan usianya 33 tahun. Nah, cantik. Nah, ia dijatuhi hukuman penjara 4 tahun dengan denda 200 juta rupiah. Muda ya, masih muda semua ya. Nah, siapa lagi yang masih muda tapi juga terjerat kasus korupsi? Nah, ini dia. Ada lagi nama Muhammad Nazarudin. Ini sempat bikin heboh publik ketika menjadi tersangka kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011. Nah, saat itu nih kawan ya, dia itu masih berusia 33 tahun dan menjabat sebagai seorang bendahara umum salah satu partai. Nah, kasus ini menyeret nama-nama besar lain di partai dan menjadi salah satu skandal korupsi terbesar yang pernah diungkap KPK. Nah, ada lagi yang lainnya, usianya ya masih selisih 2 tahun lah ya. Jadi kalau tadi Nazarudin itu 33 tahun saat dinobatkan sebagai tersangka dalam kasus suap itu ya. Ini ada usianya 35 tahun. Dia cantik, bahkan pernah menjadi masuk dalam jajaran selebritas juga. Nah, cantik ya. Pernah kayaknya jadi iklan model sampo deh. Ya, Angelina Sondag. Dia adalah seorang mantan artis dan anggota DPR dari salah satu partai, dan dia menjadi tersangka kasus suap proyek Wisma Atlet dan Hambalang. Nah, pada saat itu usianya baru 35 tahun. Nah, dia juga dijatuhi hukuman selama 10 tahun penjara oleh Mahkamah Agung yang kemudian dikoreksi menjadi lebih ringan lewat peninjauan kembali atau PK. Nah, Angie ini resmi bebas dari lapas perempuan Pondok Bambu pada Maret 2022 setelah menjalani masa tahanan sejak tahun 2012. Nah, sekarang udah bebas dan kayaknya sih sudah mulai aktivitas lagi ya. Nah, kemudian ada lagi, ini juga bagian dari selebritas juga nih, tapi juga pernah menjadi pejabat penting di Jambi. Ya, siapa? Ada yang tahu? Ya, dia adalah mantan gubernur Jambi, namanya Zumi Zola. Ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Februari 2018 saat berusia 38 tahun. Nah, dia terseret kasus suap pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017-2018 dan diketahui menerima gratifikasi dalam jumlah fantastis mencapai berapa coba angkanya? Ini nggak lagi ratusan juta, tapi puluhan miliar, yaitu 40 miliar rupiah. Nah, dia divonis 6 tahun penjara dan bebas bersyarat pada tahun 2023. Dan kasus ini menyita perhatian publik karena Zumi adalah mantan artis yang beralih ke dunia politik. Nah, ini yang menarik ya, bahwa ternyata Indonesia agaknya punya deretan nama-nama oknum yang terjerat kasus korupsi dan mereka rata-rata masih muda. Gimana pendapat Anda? Silakan Anda bisa komentar di 08554200912. Oke, ada Pak Agus Soro di Karangjompo. Selamat sore Pak Agus. Oke. Nah, ini dia kata Pak Agus, semoga sehat-sehat aja. Katanya beritanya oke nih. Pokoknya saya seneng dengan berita yang semacam begini, ditunggu yang lain-lainnya yang hot. Oh gitu ya. Oke deh. Nah, oke. Ngomongin soal korupsi, artinya begini ya. Kalau kita lihat dari kasus-kasus yang berkembang ya, bahkan sekarang itu sudah sampai ke anak-anak muda, katakanlah seperti itu. Kayaknya kita harus mengecek kepribadian kita nih. Mulai menata lagi sejauh mana sih sebenarnya kita berperan dalam upaya untuk membersihkan Indonesia dari korupsi.
Dimulai dari mana sih? Dari diri kita sendiri sebenarnya. Karena begini, ada satu hal yang menarik ya kalau kita ngomongin soal karakteristik masyarakat Indonesia. Saya pernah membaca bukunya Mohtar Lubis yang judulnya Manusia Indonesia. Dan Mohtar Lubis ini mencoba mengklasifikasikan beberapa karakter manusia Indonesia. Nah, dan yang menariknya lagi ya, buku ini pernah ditampilkan sebagai pidato kebudayaan Mohtar Lubis yang dilangsungkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat pada 6 April 1977. Nah, sebagai informasi aja nih, di Dewan Kesenian Jakarta ya, ada agenda tahunan berupa pidato kebudayaan. Nah, siapa yang ngisi? Biasanya para sastrawan, seniman, budayawan, atau juga bahkan ilmuwan. Kayak beberapa waktu lalu ada Karlina Supeli, terus kemudian ada Hilmar Farid dan lain sebagainya. Terus Remi Silado juga pernah, terus siapa lagi, Sutarji Kalsumbahri juga pernah sudah ngisi. Melani Budianta yang kemarin baru mendapatkan gelar profesor ya. Terus banyak pokoknya yang sudah bergantian mengisi pidato kebudayaan di Dewan Kesenian Jakarta. Biasanya dilangsungkan di Taman Ismail Marzuki. Nah, yang menarik dari pidatonya Mohtar Lubis adalah ia mengutarakan 6 sifat manusia Indonesia. Tentu saja penggolongan ini menimbulkan pro kontra pada waktu itu, terutama di kalangan ilmuwan sosial. Nah, apa saja sih 6 sifat manusia Indonesia menurut Mohtar Lubis itu? Sebagaimana kita bisa membacanya di bukunya yang dibukukan ya, pidato itu dalam buku Manusia Indonesia. Ada tuh bukunya, sampulnya warna merah, ada di rumah kalau mau pinjam. Tapi baca di tempat ya. Saya nggak meminjamkan buku di rumah, dibawa pulang. Biasanya nggak balik lagi. Nyebelin banget ya. Nah, apa saja karakter manusia Indonesia menurut Mohtar Lubis? Yang pertama adalah hipokrit dan munafik. Nah, apa sih maksudnya? Nah, ciri yang satu ini cukup menonjol di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, sistem feodal di masa lalu yang menekan rakyat Indonesia menjadi sumber dari hipokrisi yang dahsyat, baik datang dari urusan keagamaan, sosial hingga masalah korupsi. Nah, agama menurut Mohtar Lubis datang untuk memperkaya kehidupan jiwa manusia Indonesia. Namun rupa-rupanya tidak sepenuhnya mampu dirasakan karena dihantarkan dengan kekerasan, paksaan hingga persekutuan dengan kekuasaan lain. Nah, begitu pula orang-orang yang menentang korupsi namun turut juga melakukan korupsi. Nah, banyak dari manusia Indonesia, kata Mohtar Lubis dalam bukunya, yang mengatakan bahwa hukum yang diterapkan dalam negeri ini telah bersikap adil. Namun pada kenyataannya pencuri kecil masuk penjara, namun koruptor bebas keluar masuk penjara. Nah, kondisi ini kawan, seperti ditulis oleh Mohtar Lubis dalam bukunya Manusia Indonesia, tak berubah ketika kita mengingat kasus pencurian bambu yang dilakukan oleh sepasang nenek dan kakek di Gorontalo yang memaksa mereka disidang di Pengadilan Negeri Limboto. Kontras dengan pelaku korupsi besar yang beberapa kali lolos dari sidang. Lalu apalagi karakter orang Indonesia menurut Mohtar Lubis? Yang kedua adalah enggan bertanggung jawab atas perbuatannya. Begitukah? Ya, ini menurut catatan Mohtar Lubis ya. Jadi menurut Mohtar Lubis, kata bukan saya adalah kalimat paling populer yang biasanya keluar dari mulut manusia Indonesia. Nah, kesalahan yang dilakukan oleh atasan digeser ke bawahannya dan terus dilakukan sampai pemegang jabatan paling bawah. Nah, sejumlah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sampai saat ini dilakukan tidak hanya oleh pimpinan, namun juga merambah ke pekerja bawahan mereka. Dari kasus tersebut diduga ada sistem bagi hasil dari keuntungan yang didapat dari aksi korupsi mereka. Itu catatan Mohtar Lubis. Nah, salah satu kalimat familiar yang ada di tengah masyarakat perkotaan seperti Jakarta misalnya, terutama kalangan menengah ke bawah adalah saya hanya melaksanakan perintah dari atasan. Nah, pernyataan itu hingga kini masih melekat pada banyak oknum keamanan untuk sekadar menutupi hati nurani mereka. Ya, sebenarnya ada hati nurani, ada jiwa yang sebenarnya nggak rela gitu ya. Tapi ya gimana lagi. Nah, disinilah
Orang biasanya takut untuk dianggap salah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah jiwa feodal. Nah, salah satu tujuan dari revolusi kemerdekaan Indonesia dalam catatan Mohtar Lubis adalah membebaskan manusianya dari feodalisme. Namun pada kenyataannya bentuk-bentuk feodalisme baru terus bermunculan sampai saat ini. Nah, sikap-sikap feodalisme ini dapat kita lihat dari bagaimana kita bagaimana katakanlah pemerintah ataupun organisasi ataupun yang lainnya dalam urusan jabatan banyak yang masih mengutamakan hubungan atau kedekatan ketimbang kecakapan, pengalaman maupun pengetahuannya. Nah, jiwa feodal ini, tulis Mohtar Lubis, tumbuh subur tidak hanya di kalangan atas, namun juga sampai ke bawah. Masalah feodalisme tidak lepas dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia di saat ini juga. Politik bagi kursi, kata Mohtar Lubis, atau bagi-bagi jabatan yang terjadi dalam kancah politik Indonesia, ini adalah salah satu bentuk dari feodalisme. Nah, lain lagi, apa lagi catatan dari Mohtar Lubis? Yang pertama, berikutnya adalah percaya tahayul. Inilah ciri yang jadi ciri yang satu ini ya, tidak lepas dari kebudayaan dan tradisi bangsa Indonesia. Mereka masih percaya benda-benda disembah untuk memperoleh berkah, tak jarang nyawa pun dipertaruhkan sebagai bagian dari persembahan. Nah, sampai saat ini kita mungkin saja masih melihat secara nyata bagaimana banyak program televisi ya yang menayangkan hal-hal berbau magis dan gaib. Nyatanya hal tersebut masih saja menghibur manusia Indonesia saat ini. Nah, tidak hanya tayangan berbau tahayul, pengobatan yang mengandalkan dukun dan sihir pun, kata Mohtar Lubis, ini masih terus dilakukan oleh masyarakat daerah di Indonesia. Nah, kepercayaan itu terus dilakukan meski tidak ada penelitian yang mampu membuktikan keabsahannya. Padahal kalau dipikir-pikir ya, pendidikan kita ini nggak kalah banget yo. Banyak kan mahasiswa sekarang, dosen juga semakin banyak, ya kan, kampus berdiri di mana-mana. Dan inilah catatan dari Mohtar Lubis, pendidikan yang menjadi salah satu benteng yang kuat untuk menghalau pemikiran-pemikiran tersebut. Dengan pengetahuan yang memadai, hal tersebut akan mampu lebih dikaji ulang agar mampu diterima secara logika. Ya, semoga aja segera ya. Dan karakter yang berikutnya adalah artistik. Nah, kalau yang ini agak mendingan nih. Kepercayaan yang menjadi bagian dari budaya manusia Indonesia ini rupanya membawa manusia Indonesia ini tumbuh menjadi manusia yang dekat dengan alam. Nah, hasilnya manusia Indonesia memiliki daya artistik yang cukup tinggi. Banyak hasil kerajinan masyarakat Indonesia yang diakui dunia. Sebut saja misalnya tembaga, batik, tenun, patung kayu, batu, dan lain sebagainya, sampai ukiran. Mereka adalah bagian dari daya imajinasi yang tumbuh subur di tengah masyarakat Indonesia. Nah, bagi Mohtar Lubis, ciri ini merupakan salah satu yang paling menarik dan memiliki pesonanya tersendiri. Nah, ciri ini mampu menjadi tumpuan hari ke depan bagi manusia Indonesia. Yap, saya sepakat. Ini dia yang paling penting ya. Yang positif ini harus kita tumbuhkan lebih lebih geliat lagi. Lalu yang terakhir adalah watak yang lemah. Nah, menurut Mohtar Lubis, manusia Indonesia memiliki watak yang lemah serta karakter yang kurang kuat. Dalam sejarah Indonesia, kata Mohtar Lubis, Presiden Soekarno adalah sosok yang mampu memberikan contoh dari ciri ini. Oh, kok bisa ya? Nah, terkait masalah inflasi yang pernah menyerang Indonesia, Soekarno pernah mengatakan bahwa inflasi itu baik demi revolusi Indonesia. Dampaknya seperti yang banyak diketahui, inflasi di Indonesia itu bisa sampai mencapai 650% dalam setahun setelah ia lengser dari kursi presiden. Nah, kegoyahan watak ini merupakan akibat dari ciri masyarakat dan manusia feodal juga. Hal tersebut hingga kini masih terus ditemukan dalam manusia Indonesia untuk menyenangkan atasan atau menyelamatkan diri sendiri. Oh gitu. Ya, itulah pandangan Mohtar Lubis. Nah, Anda punya pandangan lain? Boleh nih dibagi di 08554 Ada Mas Takim juga di Amuk Kembang. Sore Mas Rip, hadir bahas korupsi. Tadi siang dengar berita di radio tentang Setia Novanto
dengan yang hukumannya dikurangi 3 tahun karena berhasil mengajukan banding. Dia dulu korupsi KTP sebanyak 5,1 triliun merugikan negara. Dulu divonis 15 tahun, denda 500 juta dan wajib mengembalikan kerugian negara $7.000 Amerika Serikat. Lah sekarang dia dapat potongan 3 tahun kata Takim. Jadi hukumannya cuma 12 tahun dong. Yang paling miris lagi kata Takim, kalau dia tidak mengembalikan $7.000 Amerika Serikat itu, dia hanya ditambah hukuman 2 tahun, dapat potongan 3 tahun. Tidak bayar $7.000, cuma dihukum 2 tahun. Bagaimana? Itu Mas Rip. Ya, bagaimana Anda dong, jangan saya. Bagaimana koruptor bisa tumbuh subur di negeri ini kalau hukumnya saja bisa ditawar-menawar. Oh gitu ya. Oke deh. Karena ada tamu nih saya ya, bentar ya, saya mesti nemuin tamu dulu. Aha. Anda tetap aja di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Masih dikawal bersama saya Ribut Awandi di perjalanan Halo Kota Batik sampai pukul 8 malam nanti ya. Karena nanti juga akan ada Anda dan keluarga pada pukul 7 malam. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune.